Sahabat Warta channel Tubaba, hari ini saya bertemu dengan seorang lawyer yang luar biasa. Lawyer ini cukup senior di bidangnya dan juga seorang owner cafe yang juga bangkotan di Tubaba. Tapi hari ini terkait itu semua saya ingin membicarakan hal-hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Tubaba, mengingat 2024 ini kita punya agenda politik yang luar biasa. Dan menurut perspektif beliau sebagai seorang owner dan juga sebagai seorang lawyer, seperti apa harapan masyarakat Tubaba. Kita langsung jemput beliau, Sodri Helmi. Check it out. Halo Bang, apa kabar? Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Puasa. Masih puasa. Tapi energinya masih tetap luar biasa. Ya, karena Ramadan bulan berkah. Penuh dengan berkah dan rahmatnya Allah yang luar biasa. Amin, barakallah. Tapi setelah pertempuran kemarin aman ya? Aman, insya Allah aman. Aman. Berarti siap full dengan pengabdian yang lebih tinggi lagi. Full, dan ikhtiar kita memang membersamai semua langkah-langkah kebaikan. Itu kunci utamanya. Luar biasa. Karena begini teman-teman semuanya. Beliau setelah mengabdi di masyarakat melalui sebagai lawyer dan kemudian juga menciptakan satu sarana untuk masyarakat di Tubaba ini, khususnya para pemuda milenial dengan kafe yang elegan, keren, legalita. Dan hari ini nambah beban, artinya menambah muatan manfaat yang lebih luas lagi melalui anggota Dewan di pertempuran kemarin di Pileg. Luar biasa, keren. Boleh bukan dikit Bang? Ya. Resepnya bisa punya semangat dan kemudian punya ingin ningkatin pelayanan ke masyarakat lewat legal health. Ya, pertama kuncinya ikhtiarnya dengan ikhlas. Jadi pertarungan, pertempuran bagi kita adalah tujuan utamanya dulu. Seperti apa? Keikhlasan bahwa langkah-langkah ini ikhtiar politik bagian terpenting dari melakukan tangan-tangan kebaikan itu lebih besar lagi. Bukan berarti posisi saya sebagai lawyer, sebagai pengacara tidak berbuat lebih besar, tapi sangat dimungkinkan ketika kekuasaan politik ada di tangan, maka tangan-tangan kebaikan itu lebih besar, lebih berkembang lagi. Mantap, luar biasa. Dan saya punya keyakinan kalau beliau ini menjadi seorang pejabat pasti benar. Karena pertama perjalanan sudah oke. Dan itu menjadi impian kita bersama. Tapi hari ini saya enggak ingin menginspirasi orang lewat perjuangan Bang Sodri di Pileg kemarin. Tapi justru hari ini saya ingin lewat perspektif seorang lawyer dan sekaligus warga Tubaba terkait dengan bagaimana harapan kita ke depan memiliki seorang pemimpin daerah yang speknya ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, cuman sebelum kita arah ke sana, menurut Bang Sodri Helmi, Tubaba ini seperti apa per hari ini? Ya, kita bicara tulang bawang barat tidak lebih dari angka 5% dari jumlah daftar pemilih ya. Kalau kita bicara tentang persoalan 2024 dalam kontestasi pemilu kada. Tapi yang menarik bahwa tulang bawang barat ini menjadi magnet kabupaten yang diletakkan oleh Pak Umar Ahmad sebagai kabupaten yang bukan-bukan, menjadi daerah yang menjadi lirikan ya. Jadi banyak orang yang penasaran, kepo kalau istilah anak-anak muda zaman sekarang, kepo banget ini kan. Apa itu sih patung Megopa, apa sih ikon-ikonnya yang ada dan masif ya, masif baik UMKM, ikon pariwisata dan sebagainya. Dan ini menarik. Nah, oleh karenanya meletakkan siapa yang melanjutkan kepemimpinan pada masa mendatang, karena pembangunan itu harus sustainable, harus berkelanjutan ya. Maka kita mengenal ada sustainable development, ada pembangunan yang berkelanjutan. Pondasi-pondasi ini harus terus ditingkatkan menjadi satu hal yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat dari semua aspek sektor-sektor yang memang berinteraksi dalam pembangunan itu. Nah, oleh karenanya pemimpin pada masa mendatang itu memang harus keluar dari zona nyaman, orang yang berani. Tahan, ini yang agak gawat. Ya, nah itu rata-rata orang itu ketika dia memiliki sesuatu angan-angan atau sebuah jabatan bahkan itu justru bukan masalah mereka itu akan keluar dari zona nyaman, justru dia akan menciptakan zona nyamannya sendiri. Betul. Ini yang akan jadi timbul persoalan.
Dan kita lihat sosok Umar Ahmad tidak seperti itu. Iya. Bahtiar Basri bukan orang yang seperti itu, yang sebagai founding father-nya Tubaba. Bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman kala itu, kan itu, dan kemudian menciptakan sesuatu inovasi yang luar biasa di Tubaba. Tapi per hari ini, sebelum kita lihat sosok pemimpinnya nih, kalau di grade secara perspektif Bang Sodri Helmi per hari ini, Tubaba itu ketika ngomong pembangunan sudah selevel mana? Kalau kita bicara pembangunan, kita sebenarnya luas ya. Kita bicara pembangunan secara dimensinya seperti apa. Baik pembangunan itu infrastruktur, misalnya infrastruktur atau kan sumber daya manusianya. Kita bicara infrastruktur, saya pikir infrastruktur kita sudah cukup lumayan baik baru, ya. Untuk daerah baru, daerah yang bergeliat, yang bisa dihitung usianya baru belasan ya. Masih remaja ya, masih remaja banget, masih labil sebenarnya. Iya, masih labil sesungguhnya ya, masih goyang-goyang dah ya, masih banyak cara pandang yang berbeda. Nah, untuk menjaga itu, kepemimpinan Tulang Bawang Barat kalau kita lihat rekam jejaknya ya, keluar dari zona nyaman. Nah, ide-ide kreatif ketika kita keluar dari zona nyaman. Jadi contoh kecil, bagaimana saya menyandingkan kantor LBH Suara Keadilan dengan kedai kopi Legalita, kan? Betul. Nah, di Jalan 2 yang tidak pada pusat keramaian, tidak pada tempat strategis, kan orang bilang gila itu. Tapi kemudian menjadikan orang justru berpikir apa motivasinya ini? Tapi bisa kawin nih malah justru. Bagaimana ternyata kita menggunakan market yang berbeda. Orang lebih nyaman untuk berkonsultasi, orang lebih nyaman untuk berinteraksi. Kedai kopi ini menjadi kawah candra di muka orang-orang berinteraksi berpikir, kan? Semua kalangan. Iya, kan? Jadi apa ya? Kalau kita sebut ini tempat yang memang di luar ekspektasi. Kan? Orang selalu bicara tempat kongko, daerah strategis, daerah keramaian, kita keluar dari zona itu. Artinya bahwa masyarakat Tubaba ini sudah layak disebut masyarakat kota. Oh iya. Artinya kenapa? Sudah banyak orang-orang yang justru mau keluar dari kebisingan. Iya. Kemudian dia mencari Legalita ini menjadi satu tempat yang justru luar biasa. Atau mungkin memang ini disediakan karena banyak hal privasi yang mau mereka bahas. Ya ada sebenarnya privasi ada, cuman kan ini kan ruang publik tetap. Iya. Kita nggak bisa batasi orang berpikir berkembang. Apakah ruang privasi kita punya, kan? Kita punya hak-hak privasi, kita punya juga hak-hak publik gitu. Jadi silahkan semua berbaur. Maka keseimbangan, kesetaraan, keberagaman itu harus menjadi satu kesatuan. Karena filosofi kedai kopi kita sama dengan secangkir kopi di hadapan hukum, semua sama. Jadi orang bisa menikmati dari semua kalangan, dari semua sektor, dari semua jabatan, dari semua latar belakang pendidikan. Di hadapan kopi kita semua sama. Termasuk bagaimana kita melihat kriteria pemimpin, di hadapan seorang pemimpin semua sama. Itu kuncinya. Kalau kita punya calon pemimpinnya, klasternya cuman birokrasi, klasternya cuman pengusaha. Bagaimana dengan kalangan petani, pengusaha? Oh iya benar. Kan? Bagaimana dengan kalangan yang cerdik pandai lain, milenial yang lagi. Nah, oleh karenanya kita ingin pemimpin yang tadi, filosofi tadi, di hadapan secangkir kopi semua layak dan sama, kan? Jadi pemimpin harus bisa berinteraksi seperti itu. Nah, kuncinya tadi, Mas Wawan, zona nyaman, kan? Ketika kita melihat latar belakang pendidikan orang, kan, terus itu kita melihat ini kepemimpinannya seperti ini, kita lihat lagi, ternyata dia dekat dengan petani, ternyata dekat dengan pedagang, berinteraksi secara humble ya, dan ini bukan rekayasa, memang lahir gitu, kan? Dan ini tercipta di lapisan semua masyarakat. Ketika orang bicara tentang di kedai kopi, ini yang disampaikan. Bicara di ruang ibadah, ini yang disampaikan. Dan itu memang betul-betul lahir, bukan? Lahir. Coro film itu settingan gitu, enggak. Gitu. Tapi memang sosok ini ada jiwa itu yang. Berapa lama Mas Wawan kalau kita men-setting? Berapa lama itu? Nggak bisa. Nggak bisa.
Nggak ketemu. Dan kelihatan kok skenarionya siapa. Dan Tubaba itu nggak cocok buat orang yang berkamuflase, nggak cocok. Tumbang. Minggir. Itu minggir. Nah, jadi tadi kita filosofi tentang kopi ya. Tubaba kalau ketemu orang-orang begitu, harmonisasi di Tubaba adalah harmonisasi air panas, kopi, dan gula dengan takaran yang dengan memang sudah yang disukai. Ya. Nah, ketika ada tadi ya, calon pemimpin yang minyak, dia akan bergumpal dan minggir. Pasti. Nggak perlu kita gudeg-gudeg. Nggak usah gudeg-gudeg minggir itu. Ya, bener. Itu filosofi ya. Maka kita akan filosofi. Sebutin contohnya. Ya, maka kita diskusi ini, kita curhat-curhatan lah ya. Nah, ini kita akan masuk dalam filosofi bagaimana kopi. Di legalita ini bagaimana pemimpin, bagaimana zona nyaman, bagaimana analisis SWOT, bagaimana tadi tipikal pemimpin, tipikal masyarakat, dari bagaimana secangkir kopi. Ya, betul. Ini saya setuju terkait hal ini. Makanya bagaimana teman-teman Warta Tubaba bahwa hari ini itu betul-betul satu momen. Karena sudah lama saya ngincar beliau ini untuk bisa ngobrol. Waduh, dibidik ya? Saya bidik habis pokoknya. Tunggu loh ya. Berubah nggak sebelum jadi sama sudah jadi? Nanti satu kali lagi ketika udah dilantik ya. Amin. Tapi gini, masyarakat di Tubaba ini kan secara homogen banget ya kan, homogen luas, apalagi persoalan juga kompleks, terutama tentang menjadi isu yang mendasar untuk seorang pemimpin Tubaba ke depan terkait dengan kesetaraan. Apalagi wilayah kita ini dengan beberapa kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab, saya bilang gitu, sudah seperti menciptakan kotak zona utara selatan. Nah, ini tentu harusnya di secangkir kopi selesai. Selesai nih gitu ya. Ya duduk ngopi bareng selesai. Tapi bukan berarti Bang Sodri sampai hari ini sudah ada calon. Enggak. Kita tidak berbicara itu. Enggak, kita tapi wawasannya yang akan kita perlukan untuk masyarakat. Kalau rasionalisasi berpikir dengan semua yang akan disajikan, insya Allah saya akan melakukan kajian terhadap siapa orang. Kan? Dan saya bertanggung jawab tentang itu. Ya. Nah, maka tadi semua berbasis data. Satu data. Ya, berbasis data. Setiap kopi yang disajikan di kedai kopi legalita berbasis data. Lu mau apa, Mas Wawan? Lintong. Mau kopi Ulu Belu. Mau kopi Bali. Kan? Kopi legalita Aceh. Itu semua kita punya data. Disajikan dari mana? Kan? Nah, takarannya apa? Nah, maka ketika ada ketimpangan, ini yang saya bicara kesetaraan. Dirasa tetap beda. Oh iya, nggak boleh kita bicara tentang ini nggak ideal. Kalau lu sukanya espresso, jangan disajikan legalita. Nggak cocok. Nah, maka kita bicara kesetaraan, keseimbangan tadi pada porsi tentang data. Ya, nggak boleh kita ngeliatin orang sukanya espresso, kita harus sajikan legalita. Kan? Nah, ini masalah tes, rasa. Iya, masalah rasa. Makanya kan ini, sorry Bang, artinya gini, ketika kita berbicara tentang bagaimana tesnya ketemu, berarti isu yang mulai dikembangkan dengan oknum-oknum yang saya anggap punya kepentingan gitu, dengan kesetaraan dan lain sebagainya. Dan saya berharap sih calon pemimpin ke depan ini bukan slogan, tapi memang suatu tindakan. Ya. Nah, kalau slogan saja itu kayak membunuh satu sisi menurut saya kalau slogan. Karena memang betul-betul tidak ada utara selatan itu. Yang ada adalah Tubaba secara utuh. Iya. Tubaba yang sama-sama pengen diajak Pak Umar untuk pulang ke masa depan. Iya, jadi gini, kita itu kan harus melihat satu perspektifnya dari secara utuh. Kita tidak boleh juga, Mas Wawan, mensekat cara berpikir orang. Utara ada, tulang bawang barat dibagi, ada wilayah utara selatan. Saya bilang kalau kita bilang ini tersesat, ya mungkin tersesat, tapi nggak boleh juga kita bilang menyesatkan orang juga. Betul. Silakan berpikir seperti itu, kan? Tapi punya landasan berpikir juga. Nah, bahwa tulang bawang barat adalah tulang bawang barat. Undang-undang kita jelas. Kabupatennya tulang bawang barat. Bukan kabupaten tulang bawang barat bagian selatan dan utara. Enggak ada itu.
dalam undang-undang saya tidak temukan satu pasal pun tentang itu. Ya. Jadi kita clear Clear. bahwa keseimbangan, kesetaraan, pembangunan. Nah, soal sudut pandang itu kita macam-macam. Oh iya, ya nyambung. Mas Wawan kalau saya lihat dari sini pesek, tapi betul. kalau saya lihat dari ujung sini bisa Apalagi mancung. disambung lagi dikit. Iya sama kan dia. gitu kan. Jadi, tapi saya kan nggak boleh Ah. mensekat atau marah dengan orang. Oh, iya. Kamu ngomongin mancung, Iya, karena betul. sudut pandangnya beda. Orang yang tadi ya biarkan saja. Tapi silahkan nanti publik juga merasakan. Karena nggak boleh kita lihat perbedaan itu menjadi perbedaan. Perbedaan itu menjadi warna. Warna itu indah, Mas Wawan. Betul. Kalau dia berwarna-warni. Kalau cuma satu kurang keren. Karena pelangi berapa warnanya? Karena kalau dia abu-abu, udah siap-siap hujan, gitu kan? Betul. Tapi kalau dia banyak warnanya, Nah. itu pelangi. Nah, tapi bagaimana kunci menjadi indah? Pelangi tadi, warna-warna tadi disatukan. Betul, menjadi satu harmoni yang luar biasa. Tapi kalau yang kuningnya ada di mana, yang merahnya ada di mana, dia nggak jadi pelangi. Jadi keberagaman itu harus disatukan. Nah, maka cocoklah kalau kita bicara tentang tulang bawang barat itu ragam sai, mangi wawai, karena keberagaman tadi, dalam ya toh. kebersamaan. Betul. Indahnya di situ ternyata. Iya. Artinya bahwa ketika kita sudah mulai bisa nih saya mengkerucutkan bahwa kita juga berarti punya impian yang sama terkait dengan kenapa sih kita mikirin gantinya Pak Umar? Emang Pak Umar mau mana? Karena sebagian masyarakat begitu saya turun, Warta Tubaba turun nih, dari ujung Wai Kenanga sana sampai ke ujung Gunung Menanti sana, orang masih bermimpi dan berharap Pak Umar di Tubaba ini. Tapi secara lugas saya juga katakan, Tubaba tidak akan pernah kehilangan Pak Umar. Betul. Gitu. Tapi Pak Umar sudah menaiki anak tangga berikutnya, saya bilang. Kita harus juga berjiwa besar, Ya. bahwa Pak Umar ya selayaknya bukan milik tulang bawang barat saja, tapi kita juga harus bisa memberikan kebesaran hati kita, membuka ruang sebesar-besarnya bahwa Pak Umar ini punya orang banyak. Iya. Mimpinya bukan hanya mimpi tulang bawang barat. Betul. Mimpi tentang Umar Ahmad adalah mimpi orang Lampung. Kan? Jadi bisa dari Bandar Lampung, dari Lampung Utara, Selatan, Timur, Barat, dan sebagainya. Kan? Nah, jadi kita nggak boleh mensekat bahwa Pak Umar Ahmad itu simbolik kita. Satu. Kan? Jadi beliau, kalau kita memang sayang, kita semua cinta Lampung, silakan kita buka ruang selebar-lebarnya. Nah, selanjutnya, kan, siapakah sosok yang sama persis, ya kan? Atau menyerupai, paling enggak kalau gini, 11-12 ya lah, 11-12 atau 12-13, 14-15, jadi lah barang ya, itu. kita biasa di 11-12. Oh, betul. Kenapa kita nggak naikin levelnya? Iya, di 17-18 Masa deh, kita gitu kalah kan? sama Iya, kan? apa geprek ayam geprek levelnya banyak. Levelnya banyak. Maka hampir sama, Mas Wawan. Generasi muda, Betul. kan? Sat-sat, kan? Ya kalau mau gemoy-gemoy dikit boleh lah, gitu kan? Punya kita Iya. Tubaba, sosok ini punya Wah, kita. sebenarnya stok pemimpin kita banyak. Iya. Kita ini nggak bawa. Saya bilang tulang bawang ini surplus stok. Stok kiai banyak. Banyak. Stok pemimpin banyak. Betul. Stok UMKM banyak. Ada tikau. Iya macam-macam. Nah termasuk ini. Di mana ada? Kedeboknya Margo Iya Mulyo. dong. Luar biasa. Luar biasa, keren. Nah jadi gitu ya, generasi muda. Udahlah, sudah jangan ragu lagi deh. Generasi muda itu penting, kan? Karena mensitir dari kalimat Bung Karno, kasih saya 10 generasi muda, saya selesaikan guncangkan dunia ini. Kan? Nah, generasi muda yang tidak kita karbit, berjalan dengan proses yang digodok, alami, ya, secara alami, berinteraksi secara alami, jenjangnya memang jelas, alami. Ya. Nah, terus itu berinteraksi dengan semua pihak, kan? Dan ini mengakar. Jadi kalau kita sebut misalnya nama orang, kan,
Yang nyebut itu bukan Sodri, Ya, bukan Mas Wawan, betul. tapi ini publik. Publik yang nyebut. Tapi sebagai bocoran nih Bang, kan kalau saya sih mengakui, mungkin masyarakat kita secara luas mungkin belum paham kalau bahwa Pak Umar juga punya kader yang begitu banyak di Tubaba ini sebagai calon-calon pemimpin kita di masa depan. Kalau boleh, sah-sah saja kita mau sebutin sosok tokoh, mungkin siapa, mungkin atau seperti apa, yang mungkin memang apa ya, secara perhitungan, secara perspektif, secara nilai normatif maupun secara ini dia memang memiliki kapasitas itu. Ya, kalau kita bicara kader, kita mengenal Kader Tubaba loh. Iya, iya. Kalau saya mengenal beberapa, saya skat ya tentang apa itu kader. Ada kader ideologis, ada kader non ideologis. Kader ideologis ini yang ditempa dalam satu sistem. Nah, kalau bicara kader ideologis, misalnya saya dengan Pak Umar Ahmad sama-sama himpunan mahasiswa Islam, kami sama-sama KAHMI, itu kader ideologis namanya. Ini juga Ya, ideologis kan? misalnya. Nah, ada kader ideologis misalnya sama-sama pemuda Pancasila, itu kader ideologis. Ya, ideologis. Nah, terus itu ada kader non ideologis. Apa kader non ideologis? Gini Mas Wawan, saya ini ngefan nih sama Mas Wawan. Kita berinteraksi sosial, berinteraksi selama ini bertahun-tahun. Apa pola kepemimpinan Mas Wawan itu saya ambil. Saya kader Mas Wawan itu. Non ideologis itu namanya. Itu non ideologis, tapi memang betul-betul. Iya. Tapi saya harus mengakui bahwa saya kader Mas Wawan. Nah, sama yang tadi kita bilang beda-beda tipis deh. Nah, oleh karenanya, nah kader-kader ini banyak, baik yang ideologis non ideologis. Ya. Misalnya saya sebut di generasi muda ya, ada ya Pak Busroni, ada Pak Yantoni, ya. Di seberang ada ya tokoh-tokoh yang banyak ya seperti Pak Marjani, Turmuji, ya. Ada siapa satu lagi tuh? Darsani, ada Eko Prihanto, mas iya banyak sebenarnya stok kita banyak kan. Nah, baik dari kalangan politisi, birokrasi maupun di luar itu semua ya, tokoh-tokoh yang tokoh adat, tokoh budaya dan sebagainya. Nah, yang menarik bahwa kan semua ini sama ya. Ada Kakang Nadir ya, ada Kakang Nadir. Camat Tumi Jajar, Pak Surya Jaya, betul. Yang saya pikir mereka punya kemampuan yang sama ya. Nah, tinggal publik nanti yang membuat menilai. Yang nggak boleh itu kan menilai diri sendiri. Sodri nggak boleh nilai diri sendiri. Nggak boleh. Nah, silakan publik menilai. Nah, siapa sih yang sesungguhnya kalau bahasa saya pinjam mungkin agak nyeleneh ya. Reinkarnasinya Pak Umar Ahmad. Dan kita nggak boleh menafikan bahwa memang saat ini yang diimpikan masyarakat itu. Yang dibutuhin adalah kalau seandainya Pak Umar Ahmad ini betul-betul nggak bisa lagi, dalam konteks nggak bisa bukan aturan saja yang membatasi, tapi memang secara konteks kecintaan tadi memang beliau kita harus mengakui bahwa Pak Umar itu milik Lampung, bahkan milik nasional. Ya otomatis kita butuh reinkarnasi itu. Iya, kalau nggak bisa itu kan bukan maunya Pak Umar. Bukan. Maunya masyarakat, maunya aturan, maunya takdir dan sebagainya lah. Ya. Dan itu yang saya bilang tadi, kan kita harus punya jiwa besar bahwa Pak Umar Ahmad telah meletakkan itu menjadi magnet dan semua kita biarkan saja mengalir kan. Betul. Nah, tinggal tentang tadi siapa yang melakukan tangan-tangan kebaikan tadi, melakukan ikhtiar-ikhtiar politik sehingga mampu melaksanakan cita-cita besar tadi. Dan kalau saya kuncinya simpel. Tadi dari awal kita bicara keluar dari zona nyaman. Kan? Kenapa? Ketika keluar dari zona nyaman, maka ide kreatifnya itu akan muncul. Visioner ya, Mas. Betul. Kan? Dia sangat visioner. Visioner sekali. Jadi contoh gini, Mas. Bahwa politik itu kita tidak bicara hari ini dalam konteks yang paling simpel. Siapa yang berbuat itu kita akan bicara tentang banyak orang. Kalau disajikan misalnya di kedai kopi legalita, siapa orang yang berjasa dengan secangkir kopi? Mas Wawan pasti jawab barista. Saya tidak akan jawab barista.
Secara umum orang pasti jawab barista. Semua orang pasti, kebanyakan, tidak semua, hampir kebanyakan orang bilang yang menyajikan atau barista yang buat kopi. Tapi kalau kita mau runut bahwa siapa yang banyak berjasa, semua berjasa. Ada petani kopi, petani tebu, yang buat gelasnya, ya kan? Yang buat sendok, yang sumur bor yang mengalirkan air. Semua terlibat. Apa maknanya? Bahwa kepemimpinan itu melibatkan semua pihak. Jadi nggak boleh kita lihat bahwa cuman ini yang terlibat, enggak. Ada orang-orang yang terlibat baik dari sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, agama, seni budaya, dan semuanya. Nah, itulah yang kita bicara keberagaman tadi. Iya, betul. Artinya bahwa nanti kan masyarakat punya penilaian, punya penilaian. Tapi nih, berkaca dari kompetisi ataupun pemilu legislatif dan presiden kemarin nih, tentu dengan heroiknya, dengan persoalannya sampai hari ini juga belum selesai, abaikan saja itu. Dan Tubaba menjadi satu contoh, menurut saya menjadi satu role model bahwa ternyata begitu selesai Tubaba kembali lagi beraktivitas dengan kebiasaan yang mereka, dan sanggup ini lebih dewasa gitu daripada yang lain. Ini lebih dewasa. Terserah lo mau ngomong apa, nyatanya memang begini katanya. Nyaman-nyaman aja ya kan. Mungkin ada pesan-pesan khusus lah kepada masyarakat kita sehingga apa yang buruk, apa yang kurang pada saat kita memilih di legislatif kemarin, di presiden kemarin itu tidak akan terjadi di pilihan kada kepala daerah untuk yang Tubaba ini ke masyarakat. Ini menjadi satu feel khusus lah untuk masyarakat. Ya, jadi pesan moralnya simpel, sederhana, bahwa pemilihan umum itu bukan soal memilih hari itu, karena setiap hari kita harus memilih. Beberapa menit yang lalu saya memilih, saya mau nggak diwawancari Mas Wawan, itu kan pilihan. Betul. Sorry aja. Iya. Mas Wawan juga tadi beberapa menit yang lalu milih. Narasumbernya Sodri Helmi bukan. Nah, artinya setiap menit kita memilih. Nah, dalam memilih kita bertanggung jawab. Ya kan? Betul. Nah, oleh karenanya pesan moralnya adalah perbedaan tidak menjadi satu persoalan bagi kita semua, tapi letakkan pilihan kita pada pertanggungjawaban kita hari ini dan sampai kapanpun. Hari ini kita sudah memilih untuk berdiskusi. Kalaupun ada yang baik dari apa yang kita sampaikan, Mas Wawan, saya, kan, menjadi satu amal kita. Kan? Nah, kalau apa yang kita sampaikan juga menyesatkan orang, kita yang panen dosa juga. Panen juga. Kan gitu kan. Nah, maka pilihan ini penting di awal. Ini harus memang perlu perhitung, betul. Enggak bahaya tah? Oh, kalau dengan warta Tubaba enggak. Yang bahaya kalau sampai menyesatkan gitu tadi. Ya? Oh iya dong, sepakat kalau kita gitu. Tapi gini Bang, ini di close lah ya terakhir. Karena harapannya bahwa ini bukan obrolan terakhir buat kita. Tapi saya kepingin beberapa hari lagi atau beberapa waktu lagi kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan nanti yang berkembang di masyarakat seperti apa. Sudah saatnya kita harus ada pencerahan lagi, kita ngobrol lagi nantinya. Ya. Bagaimana bahwa tercipta satu regulasi berpikir di kalangan masyarakat bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh Tubaba sesuai dengan kehidupan hari ini dan untuk pilihan kita yang akan datang. Ya. Kita punya fondasi yang sangat kuat. Ya, jadi kita pesan ya, apapun cara berpikir kita tentang kepemimpinan daerah, tentang politik, tentang apapun itu, tidak menjadi satu patokan yang harus semua orang ikut. Yang akhirnya yang nggak mau ikut jadi musuh. Perbedaan pandangan, perbedaan sikap, perbedaan berpikir itu sunatullah. Iya, betul. Jadi biarkan saja. Nah, bagaimana kita meletakkan yang tadi berpikir berbeda-beda tadi? Pasti ada poin baiknya. Pasti. Kalau ngomongin pemimpin muda itu begini. Kalau pemimpin yang sudah tua begini, kan? Nah, yang baiknya mana takarannya? Nah,
ketika kita sudah meletakkan itu, saya pikir baik dia tadi siapapun yang menjadi putusan-putusan partai politik, karena apapun itu partai politik. Partai politik nanti yang pernah. menentukan. Bukan kita lagi. Bukan kita lagi Ya, ranahnya. kita nanti pada saat 27 November nyoblosnya. Nyoblosnya. Ya kan? Nah, fungsi masyarakat hari ini melakukan penilaian. Siapa sih dari jauh-jauh hari? Iya, harus. Mas Wawan waktu mau menikah dulu nilai dulu kan? Wah, pasti bertahun itu. Iya kan? Nah, bertahun. Bertahun itu. Lah, bayangin. Ini tapi wajar bertahun. Wajar. Karena selamanya. Iya, Kan iya. ini, kalau ini hitungannya dari April sampai dengan November, ya wajar juga karena 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun juga ke depan. Tapi bahaya juga. Wah, bahaya. Kerungkep lewat gitu. Dampaknya lebih ganas. Kalau pernikahan cuman gua aja sama bini kata, kita, ya. selesai. Kalau ini sampai salah, ini dampaknya luar biasa. Makanya memang benar bagaimana kita harus punya perspektif yang utuh untuk memandang bahwa pemimpin Toubaba ke depan itu ekspektasinya harus jelas. Kalau dia mau pilih yang muda, pilihlah muda yang memang punya kreativitas, inovatif, dan kemudian juga visioner, humble, orangnya oke. Kalau mau milih yang lebih berumur, lebih matang lagi dalam pola pembangunan di Toubaba ini, ya pilihlah yang tua yang memang kayak kelapa, makin tua diperes santannya makin banyak, jangan kelapa gabuk. Itu juga masalah. Ya itu yang harus kita hati-hati. Ada tua juga, tua kejemur. Tua kejemur banyak. Ini bahaya juga, lapuk juga. Ay, lapuk. Itu kan gitu. Nah, maka ayolah kita lihat tentang latar belakang pendidikan, nah, terus itu bagaimana circle ya. Ya, circle. Itu penting. Penting banget. Perjalanannya, rekam jejaknya itu penting. Terus itu community mana Ya, yang berinteraksi itu penting. Penting. Kan? Betul. Jadi banyak milih pemimpin itu enggak asal comot loh ya. Asal yang penting lu mau punya duit, nggak jadilah barang itu, nggak jadi. Jadi. Nggak laku tuh di Toubaba. Orang punya duit nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Banyak di pemilu orang punya duit juga banyak. Yang tumbang banyak juga. Kita yang biasa-biasa aja dulu. Selamat Bang. Tadi matang. Keren banget, terima kasih Bang Sodri. Saya katakan bahwa teman-teman yang ada di luar sana, bahwa kita akan ngobrol lagi dengan Bang Sodri ini tidak hanya hari ini, tapi dia akan berkepanjangan. Kenapa? Saya bilang bahwa kita butuh sosok seperti Bang Sodri. Pemikirannya ideal, terus kemudian cara melihatnya juga faktual, sehingga saya jamin deh, ketika rule-nya seperti ini tidak akan menyesatkan. Terima kasih Pak Sodri. Semoga manfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan waktu kita beberapa menit lagi juga berbuka. Untuk saudaraku semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ini menjadi satu keberkahan tersendiri kita bersama. Thank you.